Dalam proses pembelajaran itu ada beberapa teori yang harus digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori tersebut. Yang pertama itu adalah behaviorisme dan pengumpulan informasi. Saya akan menjelaskan materi tentang behaviorisme mulai dari sejarah, penerapan, dan juga definisinya. Baik, yang pertama adalah sejarah dari behaviorisme. Aliran behaviorisme dan neo-behaviorisme adalah sebuah aliran psikologi yang berkembang sejak tahun 1900-an sampai 1990-an, yang berawal dari hadirnya seekor kuda yang bernama Hans. Hans ini memiliki kejeniusan dalam bidang matematika. Hans bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dengan menghentakkan kakinya ke lantai sesuai dengan jumlah yang dia jawab. Yang kedua adalah definisi dari behaviorisme. Nah, secara umum, behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada studi tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta peran lingkungan dalam membentuk perilaku tersebut. Nah, pengertian behaviorisme itu dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, menurut KBBI dan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian behaviorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI tidak secara khusus mendefinisikan behaviorisme, namun perilaku didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan lingkungan. Dengan demikian, behaviorisme dapat dipahami sebagai aliran yang dipahami pada studi tentang tanggapan reaksi ini. Yang ketiga adalah penerapan behaviorisme. Behaviorisme dengan penekanannya pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh penerapan behaviorisme. Yang pertama, pendidikan. Bagian dari pendidikan yang pertama itu pembelajaran terprogram. Menggunakan penguatan positif untuk mendorong siswa untuk belajar. Materi pelajaran dipecah menjadi unit-unit kecil dan siswa diberikan umpan balik langsung atau tanya jawab kepada mereka. Yang kedua, manajemen kelas. Menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mengelola perilaku siswa di kelas. Misalnya memberikan poin atau stiker untuk perilaku yang baik dan mengurangi poin untuk perilaku yang buruk. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan. Penerapan, pengulangan, dan latihan untuk kebiasaan belajar yang baik itu yang pertama melalui terapi. Yang pertama itu terapi perilaku kognitif, membantu individu untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif. CBT sering digunakan untuk gangguan kecemasan, depresi, dan fobia. Terus yang berikut adalah terapi paparan, yaitu membantu individu untuk mengatasi rasa takut dengan secara bertahap, memaparkan mereka pada stimulus yang ditakuti. Bertahap diperlihatkan gambar laba-laba, kemudian laba-laba mainan, dan akhirnya laba-laba hidup. Yang berikut adalah modifikasi perilaku, digunakan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan seperti kecanduan atau perilaku agresif. Baik, itu saja materi yang bisa saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan informasi. Pengolahan informasi. Definisi pengolahan informasi. Dalam dunia informasi dikenal dua macam istilah yang sangat erat kaitannya, yaitu information itu sendiri dan informasi service. Informasi service adalah salah satu spektrum dari sumber informasi untuk suatu tujuan tertentu, sedang sumber informasi sendiri merupakan suatu bagian dari spektrum yang lebih besar dari mana kita menerima informasi mengenai segala aspek yang kita inginkan. Oleh sebab itu, informasi dapat dikatakan juga sebagai komoditi.
Seperti yang dikatakan oleh Porat dalam Kawel 1986, suatu barang disebut mempunyai nilai komoditi apabila barang tersebut memenuhi kondisi suplai dan permintaan berdasarkan suatu nilai, harga tertentu dan kebutuhan. Saran halnya dengan informasi ia diperlukan berdasarkan suatu kebutuhan, ada individu atau organisasi yang memberi satu informasi dan ada nilai atau harga yang melekat pada informasi tersebut. Sehingga untuk memperolehnya, si pemakai informasi harus memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan nilai informasi tersebut. Oleh sebab itu, informasi yang sangat bernilai perlu dikelola dengan benar. Artikel ini membahas bagaimana mengelola informasi secara benar dan tepat. Pada bagian ini dibicarakan masalah yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan, pembakalan data. Bagaimana kedua akan mendiskusikan secara detail mengenai studi kelayakan, tahap awal dan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh kreator atau desainer pangkalan dan pengolahan informasi. Di sini berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan pembangunan suatu pangkalan data yang studi kelayakan harus dilakukan oleh kreator pangkalan data, baik mulai tahap awal hingga akhir tahapannya. Hal yang terpenting dalam mengelola suatu informasi adalah saat melakukan studi kelayakan, karena harus sesuai dengan definisi cakupan dan analisis kebetulan dari pemakai. Sedangkan proses selanjutnya itu sangat tergantung dari informasi yang dihasilkannya. Kemudian untuk mengembangkan sistem informasi secara total diperlukan lebih banyak kajian tentang keterkaitan antara sub-sub sistem yang mendukung informasi yang ada. Selanjutnya kita masuk pada penerapan pengolahan informasi. Sistem informasi merupakan seperangkat fungsi operasional manajemen kepada yang mampu menghasilkan suatu keputusan yang tepat, cepat, dan jelas yang merupakan suatu susunan yang disusun secara sistematik dan teratur dari jaringan-jaringan informasi. Berikut pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli. Sistem informasi adalah suatu informasi di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting. Memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal manajemen terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengembalian keputusan yang baik. Sistem informasi dikembangkan dan dibangun karena memiliki manfaat yang besar bagi komponen sistem di dalam suatu manajemen, organisasi, atau perusahaan. Sekian penjelasan tentang pengolahan informasi dari saya. Terima kasih.